Nah, beda kalau kita sudah sangat hafal database teman-teman kita, misalkan kita punya 500 teman di WhatsApp, aktif ngobrol-ngobrol sama kita dan lain sebagainya, dan kita ngerti kebanyakan mereka seleranya adalah ini misalkan, produk yang seperti ini gitu. Tapi itu pun kan pada akhirnya kita juga harus ngetes kan, oh coba ngelempar produk ini misalkan dari marketplace, kita coba lempar di status kita. Tes pasar ceritanya gitu, Mas? Tes pasar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman subscriber Didik Arwinsyah dimanapun berada. Di hadapan saya sudah ada Mas Satrio atau disebut juga dengan Mas Rio. Assalamualaikum Mas Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Dari mana nih, Mas? Dari Jogja, Mas. Dari Jogja ya? Dari rumah. Masya Allah. Mas Rio, ini teman-teman subscriber Didik Arwinsyah ini rata-rata adalah teman-teman UMKM, emak-emak, teman-teman istilahnya pemula untuk berbisnis online, mencari produk, bahkan beberapa belum memiliki produk, Mas. Nah, Mas Rio, kenalan dulu dong, Mas. Sebentar, Mas. Siap. Mas Rio siapa sih sebenarnya? Enggak, Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber channel Didik Arwinsyah, nama saya Satrio Wicaksono Wironagoro, biasa dipanggil Rio. Saya adalah founder dan CEO dari Marketfeed Digital. Saya juga mendirikan sebuah, jadi Marketfeed Digital dulu ya mungkin ya. Marketfeed Digital itu adalah perusahaan yang fokusnya emang digital marketing, Mas Didi. Gitu. Jadi semua produk itu bisa lah kita jual gitu. Ada yang memang dari produknya partner sendiri, partner, dan ada produk kita sendiri. Oke. Gitu. Kalau kemudian dari situ saya juga ada usaha lain bareng teman-teman. Kami bikin education startup namanya Dojo Box. Dojo Box. Ya. Oke, Dojo Box, Masya Allah. Dojo Box itu adalah sebuah akademi untuk belajar orang-orang belajar skill IT, jadi skill programming. Belajar programming, ya mirip-mirip kayak sekolah lah. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dapat iklan sekolah-sekolah IT gitu, itu kami berusaha untuk membuat ya nggak usah sampai 4 tahun lah, gitu. Begitu 2-3 bulan belajar, kita set up dia sampai punya portfolio, kita ajarin real project juga, kemudian nanti kita arahkan dia untuk bisa di-hire oleh partner-partner yang bekerja sama dengan kami. Oh, oke. Gitu. Berarti mirip kayak salah satu pondok yang ada di Jogja ya mungkin ya? Oh iya. Iya, mirip ya. Agak mirip mungkin ya, memang di situ ininya. Kalau di sana juga mendidik seperti itu, terus diarahin juga ya. Oke, diarahin. Setelah diarahin nanti dapat ini nggak, ini apa namanya, fee atau beberapa persen gitu dari yang memberikan ilmu? Nah, kalau di kita itu modelnya memang putus ya, jadi benar-benar tergantung orangnya ya. Kalau dia langsung bayar cash berarti udah selesai gitu. Tapi kalau kita ada namanya income sharing agreement, jadi dia di awal cuman bayar DP aja, sisanya adalah setelah dia mendapatkan pekerjaan. Oke. Itu juga ada. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman sekalian. Seperti itu. Seperti itu, luar biasa, Masya Allah. Mas Rio, ini teman-teman YouTube channel Didik Arwinsyah ini rata-rata adalah teman-teman UMKM, Mas. Ya. Nah, menurut Mas Rio, ini gimana sih Mas strategi? Ya, mungkin selama ini kan kita diajarkan membuat produk. Saya sering ajarkan teman-teman untuk membuat produk, memarketingin, tapi belum sampai nih winning nih. Belum sampai winning nih. Nah, gimana sih awal mulanya sih Mas? Mulai dari kita meriset sebuah produk, nah sampai benar-benar terjadi penjualan. Gimana? Awal mulanya gimana Mas kira-kira Mas? Ini ngobrol sejauh ilmu yang saya tahu ya, Mas Didi. Jadi mungkin nanti kalau ada beberapa istilah baru gitu, ya moga-moga bisa diadaptasi. Jadi memang setiap perusahaan
itu memiliki challenge atau tantangan utamanya adalah menciptakan produk yang memang diinginkan dan dibutuhkan market gitu. Jadi itu bukan hanya tantangan UKM, bahkan korporasi juga seperti itu juga. Gitu. Misal nih contoh, kita pernah tahu aplikasi Gojek. Nah, dulu dia punya produk winning, menjembatani antara tukang ojek dengan orang yang mau order supaya lebih aman dan lain sebagainya. Begitu itu sudah besar, mereka tentu dituntut lagi dong untuk berkembang lagi, nyari produk lagi dong, gitu kan. Akhirnya bikin macam-macam. Dan jangan khawatir teman-teman, yang banyak melakukan failure atau kegagalan dalam menciptakan produk winning itu nggak cuma UKM kok gitu. Mereka pun juga banyak fail. Cuman, nah nanti saya kasih tahu mindset untuk ngadepin failnya ini gimana dan cara meminimalisirnya gimana. Nah, kita lanjut tadi misalnya kayak Gojek, terus dia bikin GoPay gitu ya, terus dia bikin lagi GoFood. Akhirnya GoFood, GoPay winning. Tapi ada yang nggak winning, Mas. Masih ingat nggak dulu itu ada yang jasa bersih-bersih rumah? Iya. Saya pakai itu. Apa sih namanya itu? GoClean. Nah, GoClean, ya. GoMassage. Dua-duanya pernah saya pakai dan dua-duanya dianggap nggak winning loh sama Gojeknya. Nah, kita nggak tahu kriteria winningnya mereka. Tentu di skala berbeda, beda lagi. Tentunya sudah tidak ada di aplikasi lagi menunjukkan tidak berlanjut. Udah nggak winning, udah nggak berlanjut lagi. Nah, ketika kita mencari sebuah produk, mindsetnya kita itu atau memulai sebuah bisnis, Mas Didik, itu ada konsep menarik namanya Lean Startup. Lean Startup adalah konsep di mana kita itu memulai sesuatu itu selalu dengan angka kecil untuk dites dulu, sehingga kalau gagalnya angkanya kecil juga. Contoh nih, misalnya Mas Didi kan punya bisnis Umi Pancake gitu ya. Sekarang ada orang juga yang mau bikin bisnis makan. Nah, daripada bikinnya langsung bikin warung, investasinya lumayan ya, beberapa puluh juta. Nah, kenapa enggak memulai dari online misalkan? Nah, itu kan mulai dari online-nya pun nanti ada ilmunya, mungkin kalau ilmu detailnya ada beberapa ya, mau pakai ilmunya kan udah banyak nih. Khususnya di channel ini, channelnya Mas Didi ini, malah bisa sangat rendah sekali cara memulai ini. Jadi yang paling penting adalah membuat sesuatu yang market itu mau pakai gitu ya, atau mau consume kalau makanan. Nah, kalau platform, misalkan platform kayak Gojek gitu ya, dia cara ngetesnya gampang. Begitu ada orang yang download, terus dia pakai, dari 100 yang download misalkan, itu yang uninstall berapa? Oh, itu jadi data ya? Jadi data. Kalau yang uninstall lebih dari 50%, nah ini berarti ada problem di produknya. Platformnya ya? Platform. Nah, kalau UKM gimana? Tentu ada juga nih data sedikit-sedikit juga. Gitu. Misalkan, kita mau model yang gimana bisnisnya? Mau produksi sendiri, produk sendiri, atau kalau pengen gampang ya cari di marketplace, dijual lagi di platform lain gitu kan. Itu juga banyak. Nah, misal dan teman-teman tidak perlu berkecil hati ketika kita sedang mencoba, lalu kemudian market nggak terlalu suka sama produk itu. Nah, sering begitu tuh, Mas? Sering memang seperti itu. Itu hanya persoalan proses menemukan aja, Mas Didi. Bisa jadi produknya memang cocok untuk market tertentu, tapi kita memang belum punya database marketnya. Itu ada. Nggak menemukan marketnya mungkin ya? Iya, memang belum nemu. Jadi bisa jadi dia mau jualan, di WhatsApp-nya dia, database teman-temannya emang nggak cocok untuk produk itu. Nah, beda kalau kita sudah sangat hafal database teman-teman kita, misalkan kita punya 500 teman di WhatsApp, aktif ngobrol-ngobrol sama kita dan lain sebagainya, dan kita ngerti kebanyakan mereka seleranya adalah ini misalkan, produk ini, produk yang seperti ini gitu. Tapi itu pun kan pada akhirnya kita juga harus ngetes kan, oh coba ngelempar
produk ini misalkan dari marketplace, kita coba lempar di status kita. Tes pasar ceritanya gitu, Mas? Tes pasar. Oke. Tes pasar. Nah, di Lean Startup ini, itu kita nyobain dari biaya terendah dulu, Mas. Biaya terendah dulu ya. Biaya terendah dulu. Paling rendah, serendah mungkin, sehingga yang penting kita itu bisa membuat orang itu ngelihat produknya kita dulu. Kalau dia nggak cocok, langsung ganti. Oke. Nah, ini kadang jiwa latah teman-teman UMKM ini, Mas ya. Ya. Jadi belum apa-apa tuh rata-rata pernah seperti ini, Mas. Saya tuh pengen langsung membuat sebuah toko yang besar. Dan belum tahu nih pasar, entah ada yang beli, entah tidak. Betul. Yang penting buat toko besar kan bagus nih dilihat keluarga gitu kan. Benar. Nah, ujung-ujungnya malah tutup, nggak sampai setahun tutup dan cari lagi produk. Mau cari produk udah trauma nih dengan bisnis yang pertama tadi, udah habis miliar-miliaran nih gitu. Betul. Itu yang sering terjadi, Mas, yang saya dengar teman-teman UMKM nih. Berarti benar kata Mas Rio bilang bahwasanya kita coba serendah-rendahnya harga, serendah-rendahnya modal lah kira-kira seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu nih, Mas, nih produknya sudah ketemu dan ternyata tes pasar dan bagus. Terus gimana, Mas? Udah diapakan lagi, Mas? Kalau tes pasar dan bagus, baru kita namanya prosesnya tentu, kalau bahasa kerennya scaling ya, scale up lah gitu. Tapi scale up itu tentu ada prosesnya gitu. Misalkan kita dan itu dinikmati aja sih prosesnya. Misalkan kita jualan tadi makanan gitu ya, ternyata setelah kita share di database kita, banyak nih mau bikin. Ada saudara saya ipar itu dia bikin di rumahnya, Mas. Bakso cuanki, Mas. Bakso beku. Dia nggak beku sih, jadi ya kayak yang udah ready to eat lah, kayak gitu. Tapi kalau dikirim-kirim dibekuin dulu nggak itu? Dia sih modelnya ada yang kayaknya memang ada yang dibekuin, tapi ada yang nggak. Cuman kayaknya sekarang dia malah fokusnya baru melayani market di sekitar sini aja. Oke. Berarti aman lah ya. Aman. Jadi kebanyakan kan orang itu dia bingung marketku tuh sebenarnya apa ya. Nah, kalau si saudara ipar saya ini langsung dia bikin sama istrinya sedikit, Mas, dia bikin itu. Ada yang dibikin di rumah, ada yang dia bikin di rumah, ada yang dia cari dari supplier. Begitu dapat yang dia bikin di rumah cuma bakso apa gitu. Terus ada yang dari supplier, dia dapat beberapa lah, kecil-kecil gitu kan. Nah, dia awalnya cuma nyobain jualan di Shopee. Cobain di Shopee. Di Shopee. Waktu itu. Terus ternyata mulai nih ada yang order. Nah, dari situ kan langsung ketahuan ini, ini ada peminatnya nih. Iya. Nah, menarik banget bahwa setelah itu dia mulai berkembang dari online, bahkan kemudian ada aplikasi Gojek juga kan itu kan. Dia masukin ke GoFood juga, akhirnya bagus tuh. Bagus. Nah, sempet kemarin itu dia salah ngambil keputusan. Berdasarkan data itu, dia menyimpulkan terlalu dini bahwa ini produk udah oke nih. Yaudahlah aku bikin warung. Sempet, Mas, bikin warung. Oke. Begitu bikin warung, udah Syarat offline lah warungnya ya? Offline. Karena dia pikir, datanya udah oke kok gitu ya. Padahal data itu harus dipilah-pilah banget. Harus dibaca betul. Ini yang beli di mana, lokasinya mana. Kadang-kadang perilaku offline dengan online berbeda. Benar. Nah, dia langsung buka saat itu. Ya nggak apa-apa lah buat belajar ya gitu kan. Di salah satu jalan yang sebenarnya itu banyak kuliner malahan di situ. Dia buat tokonya di mana banyak kuliner juga di sana. Banyak kuliner. Ya? Okay. Dia tempat makan, sebenarnya udah bikin tempat makan untuk baksonya itu. Ya bukan tempat makan lah, tempat order ya. Jadi kayak semacam booth lah, gitu. Beberapa bulan, mungkin 2 atau 3 bulan gitu. Penjualannya sepi sekali, malah kenceng online-nya. Sudah, nggak apa-apa. Itu bagian dari teman-teman jangan, pokoknya gini, mindset melihat kegagalan. Itu ingat-ingat bahwa kegagalan itu adalah proses kita learning curve-nya.
Karena memang itu bahkan secara saintifik dibuat sebuah konsep namanya Lean Startup tadi, Mas. Berarti jangan dibilang gagal dong ya. Kita bilangnya itu, memang mereka bilang failure, tapi failure-nya ini bagian dari learning curve lah. Oke. Learning curve itu kurva belajar, proses belajar. Dimana kalau kita berhenti, ilmu yang udah kita dapat dari failed-nya ini nggak bisa kita lanjutin. Gitu.